Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan melibatkan 2 truk di jalur Pantura Rembang. 1 orang tewas seketika. Ratusan keluarga penerima manfaat rela antre berjam-jam untuk dapat beras bantuan secara gratis. Polisi mengamankan kereta kelinci atau kereta wisata di Rembang yang beroperasi di jalanan umum. Unjuk rasa menuntut pencopotan camat karena dinilai tidak netral dilakukan ratusan massa di Kabupaten Tegal. Massa mendesak pergantian antar waktu PAW jabatan kepala desa segera digelar setelah beberapa kali ditunda. Ratusan massa menggelar aksi demo di depan Balai Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal pada Senin siang. Aksi ini sebagai puncak kekecewaan warga atas ditundanya pergantian antar waktu jabatan Kepala Desa Banjarturi. Warga menduga kisruh PAW karena ada intervensi camat Warureja yang dinilai memihak ke salah satu calon. Warga lantas menuntut agar camat Warureja diperiksa dan segera dilaksanakan PAW. Di sini yang setiap kali dipanggil ke sana, ke Dispermades atau ke Bupati, itu Pak Camat. Yang jadi masalah, kenapa Pak Camat itu tidak memperjuangkan, itu satu. Yang kedua, itu Pak Camat dalam hal urusan PAW ini, itu terkesan cuek. Artinya, ribut-ribut PAW di Banjarturi saja Pak Camat baru menyambangi Banjarturi, mengundang panitia, itu baru 1 kali. Kalau nggak netral, saya di sini tugas paling-paling berapa tahun kan, kemungkinan tertindak, saya kepentingan juga kan nggak ada kepentingan apa-apa. Saya berharap sebenarnya kepentingan saya ya pilkades berjalan dengan aman dan lancar dan lancar. Nah ini kondisi panitia saat ini gimana? Nah ini nanti kan tadi disampaikan Pak Kadis akan diperiksa oleh Apip dan nanti hasilnya biar ditentukan. Saat ini tengah dilakukan evaluasi sehingga pergantian antar waktu ditunda lantaran sedang menunggu hasil pemeriksaan. Karena dinamikanya tadi, jadi kemarin tanggal 14 sesuai jadwal ada pengundian nomor urut. Tetapi hari itu juga ketua panitia menunda. Sehingga ada proses yang tanggal 14 kemarin itu juga perlu nanti jelas statusnya seperti apa. Dan hari ini kalau sesuai jadwal sebelum penundaan itu juga tadinya musyawarah. Tapi apa mau direshuffle lagi? Itu nanti di Inspektorat ada rekomendasi seperti apa, kan juga harus sesuai kewenangan. Aksi demo berjalan lancar dan tertib dengan penjagaan ketat. Namun warga mengancam akan melakukan demo kembali jika pergantian antar waktu tidak segera dilaksanakan. Ujoro Wijanto melaporkan dari Tegal. Dalam 1 bulan terakhir, harga beras terus naik mencapai selisih Rp65.000 dari harga sebelumnya. Tak heran di tengah naiknya harga beras, ratusan warga penerima manfaat rela antre berjam-jam untuk dapat beras bantuan secara gratis. Harga beras berkualitas medium di Kota Semarang kini naik hingga Rp65.000 per karung isi 25 kg atau yang sebelumnya dijual Rp250.000 per karung. Saat ini dijual dengan harga Rp315.000 per karungnya. Sementara beras kualitas premium naik Rp40.000 per karung. Yang sebelumnya dijual Rp290.000 per karung, saat ini dijual dengan harga Rp330.000 per karung. Kenaikan yang sudah terjadi hampir 1 bulan terakhir ini membuat omset pedagang menurun, lantaran sepinya pembeli dan banyaknya masyarakat yang mengurangi jumlah pembelian beras. Panennya berkurang, terus ini masa musimnya itu masa musim habis beras terus biasanya beras lagi kan nggak bisa, terus kacang hijau daerah Demak itu nggak banyak
sulit ini beras. Cenderung naik terus ini sampai nanti paling September, Oktober itu nanti. Berarti prediksinya masih akan tetap naik, Mas, harga strategis. Musim kemarau panjang diduga menjadi salah satu faktor naiknya harga beras. Sementara di tengah naiknya harga beras, ratusan warga Kelurahan Kedung Pane, Kota Semarang rela antri berjam-jam untuk mendapatkan beras seberat 10 kg di Aula Kelurahan Kedung Pane. Bahkan warga menunggu pembagian beras gratis tersebut hingga di pelataran, lantaran tempat yang disediakan panitia di dalam aula telah dipenuhi warga yang datang lebih pagi. Bantuan beras dari pemerintah ini menurut warga sangat membantu di tengah mahalnya harga beras yang mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Di tengah mahalnya harga beras di pasaran, pemerintah pusat menyalurkan bantuan beras seberat 10 kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM selama 3 bulan, yakni September, Oktober, November 2023. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Berdalih terlilit utang dan hendak membiayai sekolah anak, seorang penjual jajan di Kudus nekat mencuri sepeda motor. Namun pelaku teridentifikasi berkat petunjuk rekaman kamera pengawas sehingga akhirnya dibekuk. Terlihat di kamera pengawas saat Imron melakukan aksinya mencuri sepeda motor seorang siswi yang sedang memarkirkan motornya di toko komputer Jalan KH Turaican Ajuri, Kudus. Pelaku mengenakan jaket hitam dan sarung hijau, berjalan mendekati target curiannya. Dengan cepat, pelaku membawa kabur motor korban. Spontan, korban mengejar pelaku namun tak terkejar. Berdasarkan keterangan saksi, Imron merupakan warga Madura. Polisi mengamankan pelaku di kontrakannya, namun motor hasil curiannya sudah dilarikan ke Madura. Ia mengaku tergoda mencuri karena sedang terjerat utang dan harus membiayai anak di pesantren. Saat melihat kunci motor korban masih menempel, pelaku menjalankan aksinya. Ia mengaku tergoda mencuri karena sedang terjerat utang dan harus membiayai anak di pesantren. Duitnya digunakan untuk apa? Untuk bayar utang dan utang apa? utang kebutuhan. Pinggol lah? Enggak, Dan. Kebutuhan apa lah? Jelas no. Buat biaya anak di pesantren juga, Dan. Biaya anak pesantren kok. Aku motori uang. Boleh nggak? Nggak ada lagi soalnya, Dan. Sampai kerja lagi di Di situ, Dan. kerja apa? Jualan jajanan. Berapa untungnya sehari? 200, Dan. 200.000. Iya. Kan banyak tuh. Memang betul itu adalah kita amankan sebagai barang bukti. Termasuk kendaraan yang ada di depan ini merupakan hasil kejahatan. Dan nanti akan kita kembalikan langsung ke pemiliknya. Korban bersyukur motor kesayangannya bisa kembali lagi. Ia mengatakan saat sebelum kejadian tengah ke dalam toko komputer, namun kunci motor tertinggal dan masih menempel. Ada suara helm jatuh itu udah diambil tapi nggak kelipuri nek kalau ada yang mau yang mencuri gitu loh. Dan itu kuncinya juga nggak diambil lagi. Terus habis itu belum ada 5 menit ada suara yang itu loh apa jagang motor saya kan kedengeran kalau dijepretan, terus saya bangun terus motor saya udah dinaikin sama orang itu, terus saya teriak maling sampai orangnya juga udah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Imron dijerat hukuman 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Polisi menyita sejumlah kereta wisata karena melintas di jalur Pantura Semarang di Kabupaten Rembang. Kereta wisata seharusnya hanya boleh beroperasi di daerah wisata sehingga sangat berbahaya jika beroperasi di jalan umum. 2 kereta wisata diamankan Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Rembang. Kereta wisata tersebut terjaring selama pelaksanaan operasi Zebra pada 4-17 September lalu. Kereta wisata itu terjaring razia polisi akibat melintas di jalur Pantura Semarang, Surabaya. Seharusnya kereta wisata beroperasi di area wisata dan dilarang melintas di jalur Pantura yang merupakan akses jalan protokol. Spesifikasi kereta pun tidak layak untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak.
2 kereta kelinci ya yang diamankan ini terkait digunakannya di jalur protokol. Padahal untuk peruntukannya sebetulnya harus di kawasan khusus, kemudian juga di tempat-tempat wisata. Maka dalam operasi zebra ini ya kita ini untuk memberikan efek jerah dan tidak diulang oleh pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut. Gitu. Ada saran, Bang? Selama pelaksanaan operasi zebra, polisi juga menyita 130 knalpot tidak standar atau knalpot brong, serta 22 sepeda motor yang dipakai untuk aksi balapan liar. Polisi kemudian memusnahkan knalpot brong, sedangkan sepeda motor bisa diambil pemiliknya dengan syarat membawa surat-surat sah kendaraan dan mengganti dengan knalpot standar. Arif Nur melaporkan dari Rembang.